Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan informasi terupdate seputar P3K bagi non-ASN atau bagi honorer. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan info terupdate seputar CASN, baik itu P3K maupun CPNS nanti di tahun 2023. Selain itu, di channel ini juga kita akan membahas setiap harinya, kita usahakan ada soal-soal P3K yang akan kita bahas setiap hari sebagai bahan latihan teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa lebih familiar dalam menghadapi soal-soal tes P3K. Nah, di sini dikutip dari jpnn.com, terdapat surat edaran pendataan tenaga honorer. Di dalamnya menyangkut 5 syarat untuk ikut seleksi CPNS dan P3K bagi non-ASN atau honorer. Kita baca di sini ya, teman-teman. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Kemenpan RB, ya. Di sini diberitakan Kemenpan RB kembali mengeluarkan regulasi terbaru terkait dengan penyelesaian masalah honorer. Ya. Regulasi berupa surat edaran Menpan RB nomor SM0100 sekian-sekian tanggal 22 Juli ya. Ini surat edaran terbaru ya mengenai pendataan tenaga non-ASN. Surat edaran yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB, Bapak Mahfud MD tersebut sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang menyatakan status kepegawaian hanya ada PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sampai tanggal 28 November 2023. Ya, ini ya. Di dalam surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli, Mahfud MD mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan penataan honorer ya, agar ada kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai non-ASN yang bersangkutan. Mahfud mengatakan honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Oleh sebab itu, setiap PPK diminta melakukan pemetaan honorer. Kalau di Sulawesi Selatan saya rasa ini sudah dilakukan ya, karena saya ingat beberapa minggu lalu itu sudah ada pendataan dari BKN, baik itu pendataan administrasi maupun ada semacam tes dilakukan di Pemprov Sulsel ya. Saya tidak tahu kalau di Pemprov lainnya. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS ya. Nih. Maupun P3K, tegas Pak Mahfud dalam suratnya tersebut ya. Nah, di halaman 2 ini yang poin pentingnya ya, persyaratannya dimuat di sini. Nah, coba kita lihat sama-sama. Apa saja persyaratannya untuk bisa diikutkan tes P3K atau CPNS? Nah, berikut ya teman-teman. Yang pertama, berstatus honorer K2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah ya. Ini yang pertama ya, honorer K2 ya. Terus yang kedua mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah ya, jika digaji oleh APBN dan digaji oleh APBD ya, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga atau ini outsourcing ya. Nah, seperti itu tidak bisa diikutkan dalam tes P3K khusus honorer ya. Selanjutnya yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya, persyaratan yang ketiganya. Terus persyaratan yang keempat,
telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021 ya. Jadi pada saat tanggal 31 Desember 2021 masa kerjanya paling tidak sudah 1 tahun ya. Kalau kurang dari itu tidak bisa diikutkan dalam seleksi P3K nanti untuk khusus honorer ya. Selanjutnya, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi pada saat 31 Desember 2021, minimal usianya adalah 20 tahun dan paling tinggi usianya adalah 56 tahun ya. Ini bisa daftar P3K ya. Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Nanti mungkin ini akan ada tindak lanjut setelah ada penataan ini, mungkin baru keluar regulasi-regulasi terkait penerimaan P3K di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita doakan tidak sampai menyeberang ke tahun 2023, karena kalau sampai menyeberang bisa jadi gawat nanti teman-teman. Penerimaan CPNS untuk umum pun nanti mungkin bisa terganggu kalau sampai menyeberang lagi ke tahun 2022. Oke teman-teman, itu informasinya. Jadi 5 syarat ini ya, tolong diperhatikan untuk teman-teman honorer. Untuk itu teman-teman perlu mempersiapkan diri. Silakan ikuti channel YouTube ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate, pembahasan soal-soal yang keluar di tahun 2021 yang bisa menjadi referensi teman-teman untuk bahan belajar menghadapi tes P3K di tahun 2022. Dan juga kalau teman-teman mau memiliki buku kami, di dalamnya sudah cukup lengkap pembahasan ya. Soal-soal ada ratusan pembahasan soal dan pembahasan yang ada di dalam buku kami yang ini. Silakan teman-teman klik link yang di bawah untuk mendapatkan buku ini ya. Sudah cukup banyak membeli, bisa melalui Shopee ya. Silakan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.